Bahan makanan yang satu ini memiliki rasa manis dan warna merah kecoklatan yang khas. Ya, itulah gula merah atau dikenal dengan gula Jawa. Selain rasanya yang manis, gula merah juga memiliki banyak mineral dan zat besi. Namun tahukah Anda, selain digunakan sebagai penyedap masakan serta baik untuk kesehatan, gula merah juga sering dimanfaatkan sebagai ramuan untuk menghangatkan tubuh saat musim hujan seperti sekarang ini. Gula merah dipercaya dapat membuat suhu tubuh meningkat dan memperlancar sirkulasi dalam darah sehingga meningkatkan kekebalan tubuh secara alami. Benarkah demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Halo para pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, pemirsa Ayo Hidup Sehat. Kali ini kita akan melihat hal yang manis-manis di sini. Kalau ada yang masih pahit-pahit dan mungkin galau di rumah, ini bisa mungkin memaniskan hidup Anda sekarang nih. Lihat nih, Sheila lagi pengen, di sini ada bermacam-macam kue. Terus terang, aku nggak tahu ini kuenya namanya apa aja. Ini kue apa ya? Tapi yang jelas ini manis pastinya. Yang jelas pastinya enak. Kok makan sendiri sih? Oh, kita harus bagi juga dong ya. Oke, siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Bener nih. Oke, bayarnya nanti ya. 1.500. Mahal banget. Yang ini mesti pakai ini. Ini apa? Tunggu. Ini namanya apa coba? Ini kue lapis. Itu kue lapis. Boleh. Ya, ini ingat ya, nggak gratis ya ini ya. Ini bayar. Oh, bayar. Ya udah. Nanti tinggal titip uang. Yang lain juga tadi yang udah ngambil bayar loh ya. Ada yang ngambil. Yang jelas ini punya persamaan di sini. Karena ini sesuai yang kita bahas. Ini ada bahan gula merahnya. Ada bahan gula merahnya. Iya. Mau lagi nggak? Kok mukanya kayak kelihatan ngiler-ngiler gitu soalnya. Udah makan siang belum? Kasih deh. Nggak, soalnya kasihan lihat mukanya dari tadi kayak lemas gitu, kasihan. Ya daripada kepengen. Beneran makan. Iya. Ini punya persamaan semua ya, Tersila ya. Bahannya apa coba? Sama-sama manis dan terbuat dari gula merah pastinya. Nah, di sini udah ada macam-macam gula merah nih, Dokter Vito. Ada yang bulat-bulat begini, ada yang kotak-kotak. Ada semutnya, serius. Saking manisnya. Enggak sih, ini karena gue yang manis kayaknya, soalnya ada di gua, bukan di sini. Bukan di kuenya, di jari gue soalnya. Oke, ngomong-ngomong soal yang manis-manis, masyarakat ini pengen tahu manfaat dari makan gula merah ini sebenarnya apa sih, Dokter Vito? Nah, kayak lebih asik kalau kita lebih seru dengan dokter spesialis gizi klinik, Dokter Paulina. Kita undang dulu. Dokter Paulina, selamat siang. Halo dok, kita lagi asik menghabiskan kue-kue ini sebenarnya. Ini kan punya kesamaan, adanya dari gula merah katanya. Tapi gula merah ini juga ada berbagai macam nih gula merah nih. Nggak semua gula merah sama, ada gula aren. Nah, Dokter Paulina ada yang jelasin coba kepada pemirsa. Ya, jadi ini kelihatannya enak sekali nih, manis ya. Nah, sebenarnya kita selama ini hanya tahu gula merah saja ya. Padahal ada beberapa jenis nih, seperti ini ada gula aren, ada gula kelapa, dan ini sering disebut gula semut. Yang mana dok? Yang gula aren yang mana? Ini yang gula aren. Jadi dari segi bentuknya nih ya, biasanya dicetak seperti tabung. Ini ya, kayak tabungnya gula aren ya? Gula aren, dan sehingga warnanya juga lebih gelap atau lebih merah daripada yang ini, gula kelapa. Oh, ini gula kelapa. Ya, ini gula kelapa. Jadi selain memang dari bentuknya, ini juga lebih terang warnanya emang ya? Iya, dan biasanya memang cetakannya itu kan dari batok kelapa ya, jadi bentuknya jadi seperti ini, beda dengan gula aren. Kalau yang ini nih apa nih dok? Jadi sebenarnya sama, ini jadi gula aren juga, warnanya kan lebih gelap ya. Iya. Nah, dalam pemrosesan dua ini, gula aren ataupun gula kelapa, ternyata ada kalau diproses lebih panjang, nah lebih mengkristal ya. Nah, jadilah ini gula semut ini. Jadi ini dari gula kelapa? Iya, dari gula kelapa atau gula aren. Jadi kan dipanaskan sampai mengkristal, setelah itu dijemur, baru diayak. Sehingga Nah dok, ini ada beberapa mitos tentang gula merah. Salah satunya adalah lebih baik dari gula pasir. Betul atau tidak dok? Nah, lebih baik dari gula pasir sedikit aja, betulnya. Sedikitnya apa maksudnya dok? Ini baiknya tuh apa maksudnya? Apakah mungkin dia tadi mengenai kalau ada kan gula pasir itu kan dia cepat menyebabkan gula itu naik. Jadi kan yang bikin orang takut itu diabetes, kencing manis gitu loh. Nah, ada gosip itu katanya, gosip lagi, bukan gosip, rumor maksudnya. Mitos ya, katanya gula merah ini lebih baik daripada gula pasir dalam hal itu. Maksudnya mungkin gitu ya Tersila tadi ya. Jadi kalau dilihat komposisinya, memang karena tadi kan pemrosesannya beda ya. Kalau gula aren, gula kelapa, dia lebih simpel, lebih singkat. Kalau gula pasir ada proses pemurnian, sehingga
pada gula aren, gula kelapa lebih ada mineralnya, tetapi jumlahnya itu kan per 100 gram bahan. Nah, kita harus ingat dalam mengkonsumsi gula ternyata tetap ada ukurannya. Hanya 2-3 sendok makan rata sehari. Rata, bukannya munjung ya. Nah, gitu ya. Kalau untuk pasien-pasien diabetes tuh apa lebih aman, Dok? Nah, kalau kita bicara tentang diabetes, kita harus ingat untuk seratnya. Ada nggak ya serat di gula ini? Ya. Begitu, supaya kadar gula kita tetap stabil, jadi nggak cepat naik terus turun lagi. Nah, jadi kalau tadi yang maksud dokter Paulina ini tadi lebih baik sedikit, Hanya maksudnya mineralnya sebenarnya apa? itu. Mineralnya, ya, lebih banyak yang lebih gula banyak merah di tadi. gula merah dan di gula kelapa. Contoh mineralnya apa, Dok? Mungkin masyarakat perlu tahu. Ya, ada zat besi ya, terus ada kalsium. Tetapi jumlahnya sebenarnya pada saat kita mengkonsumsi dengan 3 sendok makan, yaitu menjadi sangat sedikit ya. Nah, tapi tetap aja ya kalau untuk orang yang diabetes tetap harus berhati-hati kan tentunya. Tetap harus Jadi bukan berhati-hati. berarti ini dalam hal itu orang boleh nih mengkonsumsi kalau orang kencing manis. Tidak ya. Kalau Mbak Dewi sendiri gimana, Mbak Dewi? Suka makan yang manis-manis? Suka banget. Suka banget. Kayaknya hampir semua orang suka makan yang manis-manis kali ya. Apalagi kalau misalnya lagi kayak nggak tahu mau ngapain, pasti ngemil kan larinya. Kayak mood booster gitu. Tapi aku baru tahu sih harusnya itu sehari maksimal 3 sendok aja ya? Iya. Kalau Mbak Dewi sendiri lebih prefer makan gula merah atau gula pasir biasa? Gula pasir biasa sih, yang sering tersedia di rumah biasanya. Dan tadi ngunyah terus dari tadi ya. Aku juga sih sebenarnya. Soalnya kasihan bukan apa-apa, aku ngeliat soalnya ada wajah-wajah yang kepengen juga gitu. Tadi belum dapat. Ya dari sini di penonton ada pengen juga. Oke, kita masih punya mitos yang lain nih yang perlu dijawab ya. Nah, ini katanya ada mitos kalau gula gula merah ini bisa meredakan nyeri haid. Betul atau tidak, Dok? Ya. Nyeri haid itu sebenarnya macam-macam ya penyebabnya ya. Jadi pertama bisa juga ada gangguan di rahim, contohnya endometriosis atau ada infeksi panggul. Tentu kalau itu penyebabnya tidak bisa. Ya. Terus yang kedua, dari beberapa jurnal dikatakan ada penelitian ya, kalau wanita yang sering mengalami nyeri mens pada saat menstruasi, kadar magnesiumnya rendah karena magnesium itu bisa memberikan efek muscle relaksan. Jadi atau otot lebih ya? Lebih rileks, jadi nggak kram perut ya. Nah, ternyata di kandungan dari gula merah ini, kita sebut gula merah aja ya, semua nggak ada untuk magnesiumnya. Tidak ada, jadi ya sebenarnya tidak juga ya. Jadi berarti khusus untuk keadaan tertentu, kalau misalkan dalam keadaan nyeri head dikarenakan karena ototnya yang perlu kontraksi. Tapi itu juga tidak ada magnesium di sini. Iya, jadi berarti sebenarnya hanya mitos saja. Mitos aja. Mitos. Mungkin ini berhubungan juga dengan namanya satiety center atau apa? Memberikan pusat rasa kesenangan ya. nyaman. Rasa nyaman, rasa senang. Tadi ya seperti Dewi tadi bilang. Iya, gitu. benar. Karena memang di otak itu ada pusat rasa senang namanya. Kalau kita kasih dengan manis-manis nanti dia aktif. Jadi happy harusnya benar. Jadi asik kan. Nah, ada mitos juga bahwa gula merah ini dapat mencegah sembelit dan masalah pencernaan. Betul atau tidak, Dok? Ya, kalau untuk sembelit atau masalah pencernaan, kita harus lihat lagi kembali ke asupan serat ya, asupan serat. Nah, dikatakan bahwa gula merah ini ada mengandung inulin. Inulin itu sejenis serat larut ya. Nah, itu nanti di usus besar akan masuknya ke arah prebiotik. Jadi untuk makanan bagi kuman yang baik di dalam usus kita. Tetapi kandungannya kecil, jadi 4,7 gram per 100 gram. Kalau kita hanya mengonsumsi 3 sendok makan tadi ya, menjadi hanya 1, atau 0, jadi sebenarnya tidak signifikan dengan fungsinya. Oke, berarti ini mitos ya. Mitos. Tadi 3 mitos semua ya. Iya. Jadi kalau kembali untuk serat ya lebih baik dibandingkan ini ke sumber serat yang alami ya, seperti sayur, buah itu lebih signifikan untuk mencegah konstipasi. Siapa yang tiap hari makan sayur atau buah di sini? Ada tapi di belakang banget ya. Ada berapa ya? Oke, berarti udah benar penonton Ayo Hidup Sehat ini, betul. Udah tahu. Mitos selanjutnya, gula merah dapat mencegah anemia. Nah, anemia berarti kandungan zat besinya ya. Selain itu juga harus asupan protein yang cukup. Tadi zat besi ada sih di gula merah, ternyata ya untuk bahannya di dalam gula merah, tapi jumlahnya juga tidak signifikan untuk kebutuhan harian zat besi pada wanita maupun pada dewasa. Jadi
kembali lagi ya mitos ya. Mitos ya. Jadi ini sebenarnya ya makanan tambahan, bukan artinya bahwa ini semua bisa tadi anemia bisa, sakit lagi haid bisa ya. Kalau gitu sedikit-sedikit makannya gula merah aja. Iya betul. Iya, untuk mencegah anemia lebih banyak ke bahan makanan sumber yang lebih tinggi zat besinya. Baik. Jadi ini mitos nih. Kalau Dewi kira-kira pernah dengar nggak mengenai mitos ini juga? Baru dengar. Baru dengar sekarang malah. Baru dengar. Iya, bermanfaat sekali sih. Kalau yang Dewi tahu mengenai gula merah, apa yang Dewi tahu nih manfaatnya mungkin? Lebih kayak apa ya? Kalau manfaatnya aku jujur baru tahu sekarang. Karena selama ini mikirnya kalau gula merah ya cuma pelengkap aja buat kalau kita mau masak-masak yang kayak dessert, kolak atau apa gitu-gitu doang. Tapi kalau untuk segi kesehatannya sendiri sih jujur aku belum pernah googling atau. Dewi suka olahraga nggak? Suka banget. Nah, biasanya itu ya, aku dulu pernah dapat kesempatan ikut pelatihan daerah, aku pernah ikut tim daerah DKI untuk Anggar, juara nasional. Jadi ketika kami dalam training camp itu, kami itu senantiasa harus siap untuk latihan. Nah, kalau lagi latihan itu kami kan nggak sempat makan kadang-kadang. Karena kalau mau makan langsung nanti mau tanding nggak bisa. Jadi kami makannya ini gula merah. Nah, mungkin pernah dengar kalau lagi lari atau apa gitu, pernah nggak dikasih gini? Oh iya. Tapi di gym itu ada sih kayak dijual gula merah tapi yang liquid ya. Betul. Yang kayak minuman gitu, jadi langsung diminum gitu kalau lemes. Mungkin Dokter Paulina bisa kasih penjelasan kenapa ini bisa dipakai kadang-kadang pada orang yang mau olahraga sehingga dia bisa mengisi kalori, mengisi tenaga mungkin ya. Kesannya jadi seperti menambah energi ya. Itu sebenarnya kembali lagi ke sifat dari karbohidrat simpel yang ada di, kan ini termasuk dalam karbohidrat sederhana ya. Jadi begitu kita makan ya cepat terserap sehingga menambah energinya lebih cepat. Nah kembali lagi ke tadi kalau dibandingkan dengan gula pasir kadar inulin walaupun kecil jadi lebih stabil ya. Tapi kalau untuk hanya untuk menambah energi tapi kembali lagi kalau untuk diabetes sih tidak aman jadi ya. kalau udah konsumsi sehari-hari apalagi orang yang punya kencing manis jangan. Tapi kalau tadi mungkin kepake makanya karena kan kalau mau makan terus lari misalnya atau mau tanding kan nggak mungkin perutnya penuh kan. Jadi ini supaya instan dapat tenaga lagi bisa ya. Nah dok, setiap perempuan pasti punya masalah soal jerawat. Nah ini ada mitos yang mengatakan bahwa gula ini bisa mencegah dan mengobati jerawat. Ditaburin kali ya? Apa ditaburin? Entah dijadiin masker? Atau dijadiin masker? Biar tambah manis kan gitu, jadi supaya manis semua mukanya. Atau tertutupin jadinya jerawatnya. Jadi kalau untuk ke arah jerawat tentu dari luar sih otomatis mitos ya. Kalau tadi bicara apa di masker tuh sudah pasti tidak ya kan, karena ada efek infeksinya juga ya. Nah kalau untuk asupan makanan yang berhubungan dengan jerawat itu adalah yang mempunyai indeks glikemik tinggi. Jadi berarti dia cepat naik gulanya dalam darah ketika dimakan. Indeks glikemik tinggi. Nah sekarang indeks glikemik dari gula ini ternyata memang lebih rendah daripada gula pasir. Dikatakan ini sekitar 35. Kalau gula pasir sekitar 58. Berarti makan gula pasir lebih cepat naik gulanya dok ya? Dibanding makan ini gulanya nggak cepat naik di dalam darah. Tapi ternyata kalau kita lihat yang lain yaitu beban glikemik, berapa sih jumlah karbohidratnya? Hitungannya hampir sama. Jadi kembali lagi sih mitos ya, hitungannya sama antara gula ini dengan gula pasir tetap 2-3 sendok makan. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi jadi ya mitos ya. Jadi tadi itu mitos berarti ya. Nah setelah ini kita akan lihat apa saja nih bedanya gula merah yang ada di sini dan bagaimana membedakan gula merah yang asli atau yang bukan. Tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat setelah saat ini. Kembali lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah sekarang ini udah ada masih ada makanan ini yang masih sama gula-gulaan ini dan gimana sih dok caranya kita membedakan gula yang asli dan gula yang palsu? Ya, untuk membedakan gula aren atau gula kelapa yang asli dengan yang sudah campuran gitu ya. Jadi pertama kita lihat tampilannya dulu nih, tampilannya. Jadi dari segi warna, dari segi warna itu ya kalau misalnya kita ada campurannya nih, misalnya gula pasir gitu ya, ternyata dia lebih mengkilat. Mengkilat ya? Lebih mengkilat, tidak kayak ada glitter gitu ya dok ya? Lebih mengkilat, terus juga tampilan begitu dipotong itu
keras ya. Kalau yang asli seperti gembur terus agak lengket Lebih gitu. lunak. Ya, lebih lunak itu yang asli. Gitu, oke. Lalu juga kita lihat kalau dipotong gitu ya, yang asli juga tidak banyak rongganya. Jadi yang kalau yang sudah ada campurannya berongga-rongga di dalam sini. Dalamnya ya. Terus juga aromanya. Kalau yang asli tentu aromanya lebih harum ya, lebih nikmat ya dibandingkan kalau yang sudah kalau yang sudah Aromanya ada. gimana sih sebenarnya? Gimana ya? Aroma kelapa mungkin ya. Kelapa ya. Kayak Coba. aroma Oh, coba. Nih, harumnya lebih Coba tahu aroma yang asli kelapa, yang mana aroma tuh? legit gitu Ini ya. asli nih. Ini asli nih, coba. Ini asli nih. Ini udah campuran ya? Ini asli coba. Kurang ya? Nah, asli nih. Ini mungkin banyak nih. Oh, kita udah tahu yang asli ya. Nah, ini asli. Jadi biar nanti Gimana nggak terlihat wanginya, Mbak? palsu. Sebenarnya pada saat Manis. dipotong ya, baru Aku pengen kasih tahu penonton di studio juga biar tahu ini bau yang asli begini gitu. Walaupun ini semuanya asli, nggak ada yang palsu ya. Tapi yang asli begini gitu loh baunya ya. Terus juga Coba. Nah, biar nggak lupa. pada saat rasanya kalau kita sudah makan gitu dicoba, nah tentu yang asli lebih ada rasa gurih, ada rasa gurih legit. ya. Kalau Coba. sudah dicampur dengan gula pasir ya hanya manis saja, manis seperti manis gula pasir gitu. Dicoba. Itu banget, no. Coba loh. Nah, Dokter Vito coba Ada yang mau dijelaskan. coba bekas saya nggak ada? Coba Dokter Vito dijelaskan wanginya seperti apa. Soalnya Soalnya saya susah mau jelaskannya gimana. wanginya tuh kayak ini, kayak gula merah itu. Oh iya. Ada bau kelapanya ya. Oh iya dok, aku Ada mau nanya bau-bau dok. kelapanya ya. Boleh nggak mau nanya? Iya. Jadi kebetulan orang tua, ayah itu diabetes. Nah, ada beberapa dokter atau beberapa orang yang bilang kalau lebih aman mengkonsumsi gula merah daripada gula putih. Itu benar nggak ya? Ya. Jadi memang banyak ya yang anggapan seperti itu ya. Ternyata pertama kalau kita bicara tentang diabetes, kita harus lihat dulu serat ya. Tadi serat. Di sini kandungan seratnya tidak ada. Ya, jadi Seratnya nggak ada. Iya, tidak ada serat. Jadi tidak ada yang bisa menjaga supaya kadar gula darah kita bisa naik lalu stabil begitu. Oke. Nah, walaupun dikatakan tadi ada penelitian ada inulin, tetapi jumlahnya kecil sekali. Sementara kebutuhan serat kita sehari itu antara 14 sampai 28 gram sehari. Oh. Jadi lebih banyak kalau kita melalui buah dan sayur ya. Karena yang aku perhatiin kalau misalnya setiap hari kita juga kurang mengkonsumsi gula, ya itu agak sedikit lemes ya dok Iya. ya. Jadi kalau gula seperti ini, karbohidrat simpel memang begitu kita makan cepat diserap oleh badan ya. Jadi kita juga lebih segar karena kan otak hanya bisa menggunakan energi itu dari gula. Jadi langsung kayaknya awake ya, kayak kita langsung Iya. semangat Iya, ya. benar. Iya. Tetapi harus ada hitungannya begitu. Yang tadi 3 sendok Iya. sehari. Jadi tetap sehari, hati-hati. nah, ini harus dikasih tahu ke masyarakat supaya masyarakat lebih teringat lagi ya bahwa Iya. sehari itu konsumsi gula harus dibatasi sebenarnya ya. Iya. Tadi 3 sendok ya. Maksimal. Iya. Bukan Rata. bukan yang munjung ya maksudnya, Bukan yang bukan munjung. yang menggunung, tapi 3 sendok rata, 3 sendok teh. Ya, 3 sendok makan, 3 jadi sendok sekitar 20-30 gram sehari Oke, ya. jadi sehari cukup segitu dan Iya. itu harus dihitung juga lihat bahwa ada minuman tertentu atau makanan tertentu Nah, atau iya, kue-kue iya. seperti Gula, ini iya, mengandung gula sebenarnya. Ya, jadi kita harus ingat itu tadi. Oke, saya rasa itu udah banyak sekali tadi kita udah dapat manfaat bagaimana cara membedakan tadi gula aren dengan gula yang biasa atau yang sudah dicampur dan bagaimana manfaat gula merah sebenarnya dibanding gula yang pusir ya. Oke.